Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih dan anugerah-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama merayakan akan kelahiran-Mu, kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam kesempatan ini kami juga bukan hanya menyanyikan puji-pujian kepadamu, bukan hanya menaikkan doa kami kepadamu, tetapi Tuhan berkenanlah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi firman yang sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir di dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan sekali lagi menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Pimpinlah hamba-Mu yang terbatas, boleh menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Pimpinlah kami semua ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita. Sama-sama boleh berkumpul di dalam Natal Perkantas pada malam hari ini. Tema yang diberikan kepada kita adalah kehadiran yang menggerakkan. Setiap tanggal 25 setiap tahunnya, bisa ditolong berarti saya, oke ini ya. Setiap tanggal 25 kita merayakan Natal, saudara. Tetapi memang realitanya di dalam masa pandemi. Di masa pandemi ini begitu sulit buat kita untuk berkumpul secara langsung. Tapi puji Tuhan, malam hari ini Tuhan menjawab doa kita. Natal yang biasanya dirayakan di dalam situasi pandemi, hari ini pun masih pandemi tapi kita boleh berkumpul secara onsite. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara ingat pada waktu merayakan Natal? Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah mengatakan merayakan Natal itu berbahaya. Mengapa saudara? Karena di dalam Natal ada begitu banyak hal yang mungkin mendistraksi kita dari makna Natal yang sebenarnya. Apa yang menjadi hal penting waktu Natal? Apakah semua ini jadi hal yang penting? Kalau Yesus datang perayaan Natal kita, zaman sekarang, mungkin Yesus juga akan terbengong-bengong kaget gitu ya. Kalau Yesus boleh tanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Sepupu. Apa hubungannya Yesus sama pohon Natal? Apa hubungannya Yesus dengan semua pernak-pernik Natal? Tentu kita tidak menolak semua ini. Silahkan dalam perayaan kita pun semua ini ada. Tetapi ingat, apa arti Natal? Natal artinya apa? Lahir. Nah, siapa yang lahir di hari Natal ini penting buat kita, saudara ya. Yang lahir waktu Natal itu bukannya Santa Claus, tetapi kita bicara Yesus Kristus. Natal itu ulang tahunnya Yesus, saudara, kira-kira begitu ya. Sehingga saya ingat sebuah pertanyaan penting. What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. CHRIST. Christmas without Christ tinggal Mas. Emang ini perayaan Mas? Bukan ya? Ini adalah Natal di mana di dalamnya kita mengerti
bahwa Allah datang menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus, Tuhan kita. Sehingga kalau kita bicara Natal, saudara, Natal tanpa Kristus itu, ya, Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed at the heart of our Christmas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini bacaan firman Tuhan tadi sudah dibacakan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya tidak akan mengulang seluruh pembacaan ini, saudara bisa melihat di Alkitab saudara. Tetapi saya ingin mengajak kita membaca khususnya ayat yang ke-15 dan 16. Karena nanti kita akan fokus juga melihat apa yang ada di ayat ini. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat apa yang terjadi pada waktu Natal pertama kali, Natal pertama sepi persiapan, tidak ada panitia, tidak ada latihan paduan suara. Adanya paduan suara sorgawi, latihannya di sorga ya. Para malaikat yang menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Natal pertama kali membuat kita menyadari bahwa dalam kesederhanaan, tapi justru menjadi makna yang mendalam. Hari ini kita akan fokus melihat satu bagian tokoh yang kita baca di dalam ayat 15 dan 16. Kita akan melihat tentang gembala. Saudara, waktu belajar tentang gembala ini menarik sekali saudara. Nah, ini pertanyaannya, siapakah gembala pada masa itu? Saudara, di masa Tuhan Yesus, gembala adalah kelompok yang paling rendah. Salah satu dari kelompok yang paling rendah dalam strata sosial masyarakat. Coba saudara lihat sebentar keterangan yang saya tuliskan. Gembala domba di Palestina adalah kelompok masyarakat sederhana yang hidup terpencil. Karena saat bertugas mereka tinggal di alam terbuka. Masih ingat, gembala selalu bersama dombanya, terpisah dari komunitas. Domba itu makannya banyak saudara. Bayangkan kalau dia makan di padang gurun ini ya, padang rumput maksud saya. Padang rumput makan lalu botak kan. Harus pindah lagi padang rumput. Jadi gembala tidak bisa ikut kebaktian rutin saudara ya. Karena selalu berpindah dengan dombanya. Seorang penafsir mengatakan mungkin dia akan kembali ke padang rumput pertama setelah 1 bulan. Karena kan di sini gundul, makan lagi di sini. Dari sini pindah lagi, ini kan gak langsung tumbuh. Terus harus berpindah. Sehingga gembala adalah kelompok yang tidak bisa ikut ibadah rutin saudara. Kira-kira begitu ya. Ini bukan kelompok yang religius. Tetapi mereka dikenal sebagai orang-orang yang setia menjalankan tugasnya. Karena harus selalu bersama dombanya. Mereka dianggap kaum yang rendah. Yang kesaksiannya tidak diperhitungkan di pengadilan pada masa itu. Kalau saudara zaman itu anggaplah ya tiba-tiba ketabrak onta. Lalu saksinya gembala, wah udah. Saudara tidak diterima kesaksian gembala di pengadilan. Namun sungguh luar biasa. Kedatangan Kristus pertama-tama diberitakan kepada para gembala. Yaitu mereka yang terpinggirkan dan terlupakan. Berita kelahiran Yesus pertama kali tidak datang ke istana Herodes.
Kemudian nanti beritanya sampai ke sana. Tetapi malam ketika Kristus lahir, beritanya datang kepada para gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya beritanya pertama kali datang ke istana Herodes. Ingat, orang rendahan susah masuk istana. Tapi karena datangnya kepada kaum gembala, di sini menolong kita melihat juga gembala di dalam kerendahannya punya akses kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sebentar ayat yang kita sudah baca tadi ya. Sebentar. Bisa ditolong? Next slide. Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara perhatikan, ini adalah pekerjaan yang beresiko. Menjadi gembala beresiko karena tantangannya adalah hewan-hewan buas yang suka sama domba. Saudara tahu domba? Mungkin kita perlu ya pelihara domba ya. Supaya kita sedikit menghayati kedombaan. Kan kadang-kadang gitu ya, ada orang ketemu pendeta, halo Pak Gembala, Ibu Domba. Ya, saya suka gituin kalau orang manggil saya Gembala, hai domba, begitu ya. Saudara, kita mungkin karena nggak biasa melihat, memelihara domba. Saya waktu pelajari sedikit tentang domba, saya jadi sadar betapa beresikonya pekerjaan seorang gembala. Saudara tahu, domba itu hewan yang punya kekuatan. Kuatnya apa? Domba kuat sekali makan. Itu kekuatan ya. Kuat makan, kuat berdiri. Ternyata anatominya kalau ada yang peternakan di sini bisa cross check ya. Domba itu kuat sekali makan dan kuat berdiri. Saya baru mengerti bahwa domba itu baru mau berbaring kalau cukup makan. Agak beda sama anjing ya. Anjing kita pegang-pegang, kita elus-elus, nanti dadanya kita gini, nanti dia pasrah sempurna saudara ya. Domba tidak begitu. Domba hanya mau berbaring kalau dia sudah cukup makan. Pada saat yang sama domba hewan yang punya kelemahan. Lemahnya di mana? Di mata saudara. Domba itu hewan yang rabun, hanya bisa lihat kira-kira 1-1,5 meter di depannya. Makanya satu-satunya hewan yang sangat membutuhkan penolong untuk bisa survive hidup itu adalah domba saudara. Dan Tuhan pas banget ya waktu bilang aku gembala, kamu dombanya. Beberapa pemimpin Israel itu mantan gembala. Siapa aja? Musa, mantan gembala. Daud mantan gembala. Bahkan Daud menuliskan Tuhan adalah gembalaku. Berarti Daud memposisikan diri sebagai domba. Ada kekuatan lain, puji Tuhan ada di telinga. Jadi domba punya kekuatan di telinga, dia cukup peka mendengar. Makanya kalau kita baca Mazmur 23, saudara bisa menghayati ya, itu Mazmur yang bicara tentang relasi gembala sama domba. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya cukup ayat itu sudah menjelaskan seluruh isi Mazmur itu. Tapi dilanjutkan ya, ia membaringkan aku. Berarti sampai berbaring cukup makan. Tapi perhatikan belakangnya kalau saudara PA baik-baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bukan di padang yang gundul. Karena domba sangat kuat makan. Selain itu yang terakhir yang saya katakan kenapa beresiko. Karena domba itu banyak hewan yang suka sama domba untuk dimangsa. Serigala, beruang, ya, itu senang memangsa domba. Nah, domba ini juga hewan yang saudara bayangkan ya, sudah begitu rupa rabun, tidak punya mekanisme mempertahankan diri.
Coba saudara lihat ya, kalau semut aja digigit, dia bakal gigit. Anjing mungkin dia terkam, kucing dia garuk begitu ya. Kambing dia seruduk begitu dengan tanduknya. Domba itu nggak punya mekanisme mempertahankan diri saudara. Jadi apa yang terjadi dengan domba? Kalau ada hewan buas menerkam dia, ya dia pasrah sempurna. Siapa yang akan meresikokan hidupnya? Gembala. Jadi menjadi gembala bukan pekerjaan mudah, memang rendah di dalam masyarakat, tetapi gembala meresikokan dirinya untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Nah saudara, ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saya khusus tulis gitu ya. Sangat ketakutan, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata phobos. Itu istilahnya terrified. Memang saudara ya, ketemu malaikat nggak ada yang kayaknya wah gitu ya. Dia sangat atau mereka sangat ketakutan. Bahkan kalau kita lihat, ini ada satu gambar. Gambar ini menggambarkan atau satu lukisan yang menggambarkan ketika orang-orang gembala ini berjumpa dengan malaikat. Mereka melihat cahaya yang besar dan kemudian mereka sangat ketakutan. Tidak heran kalimat malaikat jangan takut. Kalau saudara memperhatikan, saya dalam masa-masa pandemi ini saudara banyak memperhatikan emosi, ya. Kalau kita serius dan jujur dengan emosi kita, maka perhatikan di masa-masa sulit biasanya emosi-emosi seperti ini yang negatif itu muncul di sekitar kita. Ketakutan mungkin juga jadi emosi kita. Beberapa orang karena kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi, atau orang yang kita kenal ada duka cita, ada jealousy juga. Ini emosi-emosi, ada rasa iri hati dan seterusnya. Saya mau mengatakan kepada kita, mari jujur dengan emosi-emosi hidup kita. Karena kisah Natal pertama bahkan dituliskan, mereka sangat ketakutan. Kalau saudara mau belajar jujur dengan emosi kita, jangan dipendam terus ya. Tapi kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah malaikat berkata jangan takut, maka perhatikan kalimat selanjutnya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kata kesukaan besar inilah yang dipakai adalah kata evangelion. Evangelion adalah Injil. Sukacita, kabar sukacita. Good news itu yang disampaikan. Apakah bisa dilanjutkan slide-nya? Oke. Ini isinya, kita lihat sebentar ya. Saya mau ajak kita melihat bahwa apa yang disampaikan malaikat itu berita yang sungguh-sungguh sukacita. Perhatikan, dikatakan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu, perhatikan, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa berita sukacitanya? Fokusnya adalah tentang Kristus. Perhatikan tiga hal ini. Juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Mari lihat sebentar siapakah Yesus. Inilah yang disampaikan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ini. Muncul dalam benak saya gini saudara ya. Kenapa berita itu penting buat gembala? Harusnya kan kalau gembala dapat berita, ya beritanya ya sampaikanlah misalnya ya, hai gembala ada kenaikan upah minimum regional. Wah asik gitu ya.
Hai gembala, kamu mulai sekarang masuk dalam kelompok yang terpandang. Kesaksianmu akan didengar. Itu berita sukacita tentunya buat gembala. Tetapi berita sukacita yang disampaikan berfokus kepada Yesus. Siapakah Yesus? Yang pertama yang disampaikan bahwa dia adalah juru selamat. Ya, kalau saudara bisa lihat, dia adalah juru selamat, Savior. Dikatakan the Savior, a Savior was born. Seringkali kita tuh nggak tahu berita sukacita sebelum kita tahu berita duka cita. Bagaimana kita bisa bilang ini berita sukacita? Karena ada berita duka citanya, saudara. Maka pertanyaan kita adalah, apa berita duka cita terbesar sepanjang sejarah hidup manusia? Saya sadar ya, ketika pandemi, kita bilangnya pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi kalau kita mau lihat di Alkitab, apa berita duka cita terbesar? Berita duka cita terbesar adalah dosa. Actually, sin is the real pandemic. Dosa adalah pandemi yang sesungguhnya. Saudara, kenapa COVID kita bilang pandemi? Terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi numpang tanya, ada nggak yang sampai hari ini belum kena COVID? Atau berasa belum kena lah ya, karena nggak tes ya. Ada kan yang nggak kena? Berarti kalau kita bicara dosa, beda. Karena dosa melanda semua manusia tanpa kecuali. Sin is the real pandemic. Karena itulah Injil menyatakan bahwa ada berita duka cita terbesar. Dan isi beritanya apa, saudara? The bad news-nya apa? Nah, ini bad news-nya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu waktu saya ingat dalam briefing konselor ada yang cerita ya setelah KKR. Lalu kemudian ada yang cerita, iya kak, ini kejadian beneran ya. Jadi ada seorang kakak membimbing adik yang baru terima tantangan. Lalu kemudian dia bilang, coba kamu ingat lagi firman yang disampaikan tadi. Betapa mengerikannya dosa. Berarti dosa melanda semua manusia. Coba baca Roma 3 ayat 23. Lalu anak adik ini baca, dikasih Alkitab dia baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wah, kakak pembimbingnya mau mengajak, ayo baca lagi. Ganti, semua orang ganti dengan saya. Lalu kemudian coba kau baca lagi. Lalu adik itu mulai baca. Karena kakak telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dibilang ganti dengan saya, dia tunjuk kakaknya begitu ya. Dan ini kejadian beneran. Saudara, waktu saya dengar cerita itu, saya pikir ya lucu, tetapi itu teologisnya benar. Siapa yang berdosa? Bukan cuma yang dikonseling, yang mengkonseling pun ada dalam semua orang. Telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Tapi kalau hafal ayat jangan cuma hafal A-nya ya. Sebenarnya kadang-kadang kita hafalnya cuma A ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Salah. Itu Roma 6 ayat 23a. Hafal juga B-nya ya. Karena itu berita sukacitanya di B. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini berita sukacitanya. Jangan cuma hafal depannya. Kalau ada kata tetapi itu penting saudara ya. Mana yang lebih penting? Di depan tetapi apa di belakangnya biasanya? Biasanya? Belakangnya ya. Dia cantik, pinter, kaya, tapi sudah meninggal. Nah dengerin belakangnya ya. Hati-hati tuh. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah. Inilah yang Allah nyatakan bagi kita. Dosa masalah kita, solusinya dari Allah. Jesus Christ, God's solution for our sin. Searching for the answer to life? Jesus, you have found him. Cari di mana ini? Keyboard S-nya 2 ya.
Demi kepentingan ilustrasi saudara ya. Karena itu kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Ayo kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 21. 1-2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Masa Natal ngomongin dosa? Saya pernah ditawarin atau ditanya begitu. Pak Pendeta, kita kan lagi Natalan, kenapa ngomongin dosa? Malah saya bingung kalau Natal nggak ngomongin dosa. Bukankah Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita? Yesus datang dari surga tidak datang ke dunia untuk jalan-jalan, studi banding. No, Yesus datang menyelesaikan pergumulan dosa kita. Supaya kita, saudara dan saya, yang tadinya hidup dalam dosa, maka sekarang kita boleh hidup di dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan berikan melalui kedatangannya. Jelas dia juru selamat. Dia bukan hanya juru selamat untuk sebuah kalangan. Yesus tidak hanya datang untuk kalangan atas, bahkan untuk gembala. Dia juga datang bagi mereka. Ada hal yang lebih esensi yang Tuhan bawa bagi gembala. Yang kedua, dia Kristus. Saudara, apa artinya Kristus? Kalau saudara punya Alkitab cetak, sekarang udah jarang orang bawa Alkitab cetak ya. Tapi Alkitab cetak itu di belakangnya ada kamus. Nah coba lihat ya. Kalau dilihat Kristus dilihatnya Mesias. Nah ini penjelasan tentang Mesias. Jadi Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach. Atau kata ini Arab, Al-Masih. Jadi sebenarnya agak unik juga ya. Saudara-saudara kita menyebutnya Isa Al-Masih. Berarti Al-Masih artinya apa? Kristus. Perhatikan, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Itu bukan famnya ya, bukan marganya. Kalau orang Batak ditanya marga Aha, Yesus bukan marga Aha dong, marga Kristus. Bukan, Kristus adalah nama yang menyatakan bahwa dialah yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dan Tuhan. Dan perhatikan bahwa Kristus adalah nubuat yang sudah disampaikan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nabi Yesaya telah menubuatkan kedatangan Mesias. Gembala, meskipun mereka terpinggirkan, pasti punya pengharapan mesianis. Karena mereka adalah juga orang-orang Yahudi ya. Perhatikan beberapa ayat misalnya dalam kitab Galatia. Ini Galatia pasal 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Takluk kepada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Saudara pernah dijanjiin sesuatu? Nunggunya berapa lama? Israel nunggu 700 tahun. Saya mengimani yang dikatakan oleh, bisa tolong next ya. Dikatakan oleh Petrus. Coba kita baca sama-sama. Ini, kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk kita baca ya, 1-2 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Saudara, saya ingin ingatkan, kenapa dia disebut Kristus? Apa yang dia bawa? Sebenarnya kalau kita perhatikan, dari keputusasaan, maka Kristus membawa pengharapan. Orang-orang yang disebut gembala, mungkin karena situasi mereka paling rendah, tidak mudah buat mereka punya pengharapan. Tapi hari itu malaikat bilang, yang lahir juru selamat, Kristus, dan terakhir Tuhan. Istilah Tuhan adalah istilah Lord. Dia adalah pencipta. Kalau dia pencipta berarti dia pemilik segala sesuatu. He is the creator. Berarti apa? Dia Tuhan, bukan saya yang Tuhan.
Kalau dia Tuhan, maka saudara ingat, tanpa manusia, Tuhan tetap Tuhan. Tapi tanpa Tuhan, manusia, engkau dan saya bukan siapa-siapa. Dan ingatlah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang menebus. My Redeemer, my God is my Redeemer. Seorang misionaris bernama Hudson Taylor mengatakan kalimat ini. Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Waktu saya perhatikan kalimat ini, kenapa dia disebut Tuhan? Berarti dia yang harus jadi pusat hidupku. Kalau betul Yesus adalah Tuhan dan dia lahir pada hari Natal, maka saudara dan saya harus berhenti jadi raja atas hidup kita. Kalau yang lahir adalah raja yang sejati, maka kita semua harus turun takhta. Karena selama di dalam dosa, kita menjadi rajanya. Bagaimana dari self-centered menjadi God-centered. Saudara, kenapa berita sesimpel ini, maaf saya pakai istilah sesimpel ini, membawa sukacita, membawa pengharapan. Coba nih kalau saudara lagi sulit banget hidupnya ya, tiba-tiba yang lahir adalah Kristus, Tuhan, Juru Selamat. Mungkin kita nanya, apa sih maksudnya? Tapi hari itu, untuk para gembala, itu jadi berita sukacita. Seorang penafsir mengatakan begini, seandainya berita Natal datang ke istana, mungkin orang istana rasanya tidak butuh berita itu. Kita kan bicara dunia penuh dengan resesi. Tapi jujur ya, kalau kita mau jujur kita kan tidak ngalamin banget. Memang uang berkurang, sulit. Tetapi siapa kira-kira di masyarakat kita yang merasakan dampak dari pandemi dan segala krisis ekonomi? Biasanya golongan yang paling bawah. Karena itu, berita ini sungguh-sungguh menjadi sebuah pengharapan bagi mereka. Saudara perhatikan gembala-gembala ini ya. Ketika mereka dengar berita itu, itulah ayat yang kita tadi baca. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Malam ini sebagai penutup khotbah saya mau menantang kita punya sikap seperti gembala. Kalau Yesus sungguh-sungguh hadir, maka perhatikan sikap gembala yang seharusnya bisa jadi refleksi hidup kita. Kalau kita berjumpa dengan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia juga adalah Kristus dalam hidup kita. Maka kira-kira bagaimana respon kita? Respon gembala, mereka pergi ke Bethlehem. Dan kalimat yang berikutnya, ayat 16 ini bagi saya menarik ya. Mereka cepat-cepat berangkat. Kalau saudara memperhatikan emosinya, menarik nih emosinya. Dari ketakutan, dengar berita excited, sukacita, lalu kemudian pengen ngecek kebenarannya yang berarti mereka meninggalkan pekerjaannya. Atau saya bayangkan mereka ajak dombanya juga ya. Ayolah ikut sama kami. Ada berita penting. Bahkan kemudian mereka cepat-cepat. Perhatikan terjemahan Inggrisnya menggunakan istilah haste. Bukan cuma cepat itu ya, bergegas. Lihat terjemahannya ya. Ini saya ambil NIV. And they went with haste. Itu bukan cuma ya kalau istilah ini ya mereka Indonesia menerjemahkannya cukup baik lah. Cepat-cepat. Mereka segera pergi. Cek apa yang terjadi. Saudara, 3 hal ini yang saya rindu kita renungkan sebagai sikap kita. Orang-orang yang kenal Tuhan di dalam hidup kita. Apakah betul kehadiran Kristus menggerakkan kita?
Atau jangan-jangan ketika Kristus hadir, beritanya kita dengar, kita ikut Natal di mana-mana. Di sana makanannya apa? Di sana makanannya apa? Sana souvenirnya apa? Ini mahasiswa banyak yang mulai cari-cari Natal besok di mana lagi ya. Tapi apakah kehadiran Kristus di hidup kita menggerakkan kita, menggerakkan pelayanan kita, menggerakkan keluarga kita? Inilah yang menjadi pergumulan banyak orang Kristen masa kini. Bahwa kita dengar berita itu, tapi berita itu tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Karena kita tidak benar-benar mendengar. 3 sikap ini saudara perhatikan. Yang pertama attentive, susah terjemahinnya ya. Attentive dalam bahasa Inggris punya pemahaman listen carefully. Ya. Saudara, bedakan antara hear sama listen. Ini kalau bahasa Indonesia apa ya? Jangan hanya dengar, tapi dengerin. Kira-kira gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Jawa kali ya. Beda antara kamu dengar, Yesus Tuhan, ya sudah. Besok dengar lagi, Yesus Tuhan, ya sudah. Tetapi benar-benar mendengar, benar-benar memperhatikan. Karena semua yang terjadi di bawahnya itu adalah respon dari sikap pertama. Attentive. Dan karena mereka dengar, nah ini ya, listening means taking a second to consider what they are saying, not just hearing the words. Saudara mungkin di rumah bisa gitu, orang tua suka gitu ya. Kadang-kadang kalau bilang, aduh habis papa mama saya ngomong terus. Karena banyak kali kita cuma dengar. Kita kurang merhatiin. Malaikat mengatakan kalimat itu, kenapa mereka bergegas, kenapa mereka berangkat, karena mereka sungguh-sungguh mendengar. Dan itu menjadi jawaban bagi kehidupan mereka. Sana itu yang pertama, attentive. Yang kedua, inisiatif. Kalau saudara bandingkan dengan Herodes. Herodes bahkan tahu juga Yesus lahir di mana ya. Karena dia panggil ahli-ahli itu, di mana Mesias dilahirkan. Habis itu dia sudah tahu di mana lahir. Dia nggak pergi saudara. Bahkan niatnya membunuh. Tetapi gembala ini yang saya katakan tadi ya. Saudara saya bisa membayangkan suasana Natal pertama ya. Kalau gembala datang, jangan saudara pikir gembala aja datang. Pasti bareng dombanya ya. Pasti Saya tidak masalah banyak anak kecil di sekitar Natal ya. Karena Natal pertama ada anak kecil. Jadi kalau ada orang suka rayakan Natal nggak suka anak kecilnya, saudara nggak bisa hadir di kandang. Karena Yesus waktu itu pasti cuma nangis ya. Kita kalau dengar anak kecil, wih berisik banget sih anak ini ya. Kira-kira itu suasana Natal pertama saudara ya. Nikmatin. Jadi saya nikmatin tuh kalau ada anak nangis di suasana Natal. Saya pikir saudara diam sebentar, dengar. Seperti ini Natal pertama. Natal pertama bukan malam kudus, diem, tenang. Masa bayi Yesus nggak nangis? Ya, sunyi dan senyap menjadi satu tindakan atau situasi yang dibayangkan. Tetapi nampaknya suasana Natal pertama, ya begitu. Malaikat dikasih tahu 3 hal. Kamu akan kasih tahu ke gembala, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin. Tapi kalau cuma 2 petunjuknya saudara, ingat malam itu mungkin bukan hanya Yesus yang lahir ya. Seorang penafsir bilang mungkin ada 2 atau 3 bayi lain yang lahir juga. Tapi petunjuknya jelas, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan waktu mereka menemukan, mereka dikatakan menjumpai the baby lying in a manger. Ada inisiatif. Yang ketiga, ini adalah urgent. Makanya mereka cepat. Saya mikir gini, kenapa nggak nunggu besok pagi ya? Tapi mereka langsung bergegas. Saudara, ini jadi perenungan saya dari tema yang diberikan panitia. Kalau betul Yesus hadir di hidup kita, harusnya dia menggerakkan kita ya. Kalau pelayanan kita begitu-begitu saja, katanya Yesus yang kita beritakan, tapi kita nggak cepet-cepet, tidak punya sense of urgency, tidak punya inisiatif, kita jadi orang yang sudah tahu, tapi tidak benar-benar mendengar. Mari evaluasi pelayanan kita. Dan waktu bicara pelayanan,
itu bicara setiap kita. Apakah saudara sudah atentif dalam meresponi panggilan Tuhan sebagai pemimpin KTB? Apakah saudara sudah punya sense of urgency? Kadang-kadang lucu juga ya, ada pemimpin KTB yang seneng kalau nggak KTB. Puji Tuhan, satu kelompok batal. Nggak jadi. Ataukah kita punya inisiatif? Dan ini menjadi sikap yang saya coba bandingkan dengan para gembala. Jangan-jangan saya yang sudah dengar berita itu berkali-kali, tapi di dalam respon pelayanan, saya tidak menanggapi. Saya tidak atentif, saya tidak inisiatif, dan tidak punya sense of urgency. Satu buku yang saya baca menceritakan ilustrasi begini. Ada rapat dewan iblis, kumpul, lalu kemudian mereka mau cari strategi untuk menjatuhkan manusia. Kan itu ya tugas mereka ya. Itu yang mereka coba lakukan. Lalu kemudian muncullah seorang iblis dewasa begitu ya. Dia kemudian kasih usul. Kan dipimpin oleh iblis gedenya ya. Apa usulmu untuk manusia ini? Bilang sama mereka bahwa tidak ada surga. Terus iblis yang lain bilang, itu mah udah kuno. Ada usul lain, yang satu bilang, oke, kalau begitu bilang tidak ada neraka. Supaya manusia terdistraksi. Aduh, tidak ada neraka, tidak ada surga, udah kuno pendekatannya. Lalu datanglah seorang iblis muda yang lebih tahu kondisi anak muda kayaknya. Lalu dia bilang aja, masih banyak waktu, santai saja. Dan akhirnya itu yang diambil jadi strategi menjatuhkan generasi ini. Ini generasi mager, malas gerak, senangnya di tempat tidur semuanya kalau bisa HP di tangan. Dan saya hanya ingin mengingatkan, kalau saudara dapat berita itu, apakah saudara punya kerinduan, inisiatif yang terlihat di dalam pelayanan kita, yang tidak begitu saja, tapi membawa berita ini untuk seluruh bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan menanyakan pertanyaan berikut ya. Sebenarnya bagi saya ini juga menarik untuk bagi kita menjalani pelayanan. Setelah para gembala kembali, apa yang berubah dari hidup mereka? Coba saudara bayangkan, waktu mereka kembali apa yang berubah? Apakah tiba-tiba gembala langsung jadi konglomerat, pemilik modal? Habis ketemu bayi Yesus mereka pulang tetap gembala saudara. Lalu bedanya apa? Ayat 20 menceritakan perubahan yang menarik ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang berubah? Yang berubah adalah emosi mereka. Perhatikan, from fear terus bergerak. Sampai akhirnya mereka melihat dan mengalami berita itu. From fear to joy. Kalau saudara meresponi firman dengan baik, tentunya emosi-emosi kita juga akan berubah saudara ya. Saya harap ini jadi emosi kita waktu kita fokus kepada Tuhan. Kita bisa lihat dari perspektifnya Tuhan. Maka saudara bisa melihat. When our focus change, our feeling change. Coba saudara terapkan dalam hidup ya. Saudara yang mungkin masih kecewa, punya pergumulan, marah sama Tuhan, malas. Tapi ketika saudara fokus kepada Allah, fokus kepada firman-Nya, tanggapilah dengan atentif, dengan benar-benar mendengar, dengan benar-benar kita berinisiatif dan kemudian kita juga melihat sense of urgency. Kiranya dalam anugerah Tuhan, saudara akan mengalami yang gembala alami ya. Kita dalam pelayanan maunya sukacita ya. Tapi ingat, itu perjalanan. Ketika ada hidup yang benar-benar meresponi Tuhan. Ketika melewati pergumulan pelayanan yang tidak mudah.
Pandemi 2 tahun itu banyak hal yang menyakitkan kita. Tapi kembali Tuhan menegur kita, menyapa kita. Kalau saudara mulai malas-malasan, mari bangkit lagi. Kalau saudara sudah mulai tinggalkan hal-hal yang baik yang selama ini saudara lakukan, mari bangun lagi. Dan akhir dari semuanya adalah sukacita di dalam Tuhan. When our focus change, our feeling change. Kita pengennya selalu feelingnya yang change. Tapi kita tidak ubah fokus kita. Yuk kita bilang sama-sama ya. When our focus change, our feeling change. Sekali lagi. When our focus change, our feeling change. Saudara mau melayani dengan sukacita? Alami tema ini. Kehadirannya yang menggerakkan. Responi setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk jadi pelayan, untuk jadi anak Tuhan yang baik, untuk jadi, kan mungkin Tuhan tawarkan saudara jadi pengurus, Tuhan tawarkan saudara jadi pelayan, Tuhan tawarkan saudara jadi BPP, Tuhan tawarkan saudara jadi staff, Tuhan tawarkan saudara jadi pelayan di gereja. Kiranya kita menanggapi dengan attentif, dengan inisiatif, dan juga dengan sense of urgency. This is the time. Then you will receive joy from God. Natal menggerakkan kita. Karena Tuhan mau kita membawa berita itu bagi dunia. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dari sikap para gembala. Mungkin kami jarang membahas hal ini, tetapi ketika kami melihat ada respon yang baik, ada respon yang begitu rupa, yang bahkan nampaknya meninggalkan semua prioritas yang lain demi memfokuskan diri, mencari Tuhan yang lahir. Dan ketika berjumpa, mereka mengalami perubahan hidup. Bukan kekayaan, bukan mendadak jadi kaya, bukan mendadak jadi konglomerat, bukan mendadak punya banyak hal. Tapi hati yang berfokus kepada Tuhan, mereka pulang jadi gembala-gembala yang bersukacita. Tuhan, pelayanan kami sudah kami lalui dalam masa pandemi ini, kami akui tidak mudah. Mungkin beberapa di antara kami menghilang, menyerah, rasanya tidak mau lanjut lagi. Tetapi ketika Tuhan sekali lagi membawa kami mengerti berita Injil itu, biarlah kami meresponinya dengan juga memberi diri kami bagi pelayanan ini. Terima kasih, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang mungkin hari ini ingin menanggapi panggilan Tuhan. Baik panggilan-Mu untuk melayani, panggilan-Mu untuk membangkit kembali dari keterpurukan, panggilan untuk membawa hidup mereka kembali ke altar Tuhan, panggilan untuk menjadi hamba-Mu ya Tuhan, panggilan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Teguhkanlah ya Tuhan setiap keputusan yang diambil. Sekali lagi kami bersyukur, berkati sisa dari acara Natal kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.